semua. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi semua. Ibu ucapkan kepada kalian semua. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Dan semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga semua anak-anak bersama ibu guru boleh ada di sini, semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan ya. Semua karena Tuhan. Ya. Sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita memohon kekuatan penyertaan Tuhan sehingga pembelajaran kita hari ini berkenan diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kita pelajari ini akan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk berdoa pada awal pembelajaran kita, saya minta kesediaan Gracia, anak Gracia Katonga, disilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sertai dan pimpinlah kami agar semua aktivitas yang kami lakukan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, diucapkan banyak terima kasih kepada anak Gracia yang telah memimpin doa pada awal pembelajaran kita ya. Sebelum kita mulai semua aktivitas kita serahkan semua pada Tuhan. Ya, selanjutnya Ibu mau absen dulu ya. Dengarkan namanya ya. Bambang, Denis. Ya, selanjutnya sebelum kita memulaikan, Ibu minta kamu cek dulu kebersihan di atas meja. Saat ini materi kita yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Ada manfaat yang harus yang kita ambil dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Ya. Yang pertama itu manfaatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama yaitu memudahkan dalam mengenali makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ya, itu manfaatnya kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya di depan ada gambar apa ya? Ada gambar apa di sini yang kalian lihat ini? Ada kucing, ada mobil, ada robot, apa lagi? Ada burung elang ya. Ada 3 gambar di depan ini. Ya, yang Ibu mau tanyakan, dari keempat gambar ini, apa yang bisa kalian ambil atau apa yang membedakan dari keempat apa ini gambar yang ada di layar ini? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Angkat tangan siapa yang bisa membedakan? Menurut saya perbedaannya ada makhluk yang hidup dan ada juga yang tak hidup. Iya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Terima kasih kepada anak Feli. Feli mengatakan bahwa gambar dari keempat gambar ini ada makhluk hidup dan ada gambar makhluk
hidup. Kira-kira apa yang membedakan kucing ini atau ini burung ini dikatakan makhluk hidup, sementara mobil dengan robot dikatakan beda tak hidup? Apa ciri yang pertama? Di SD sudah pernah ya? Iya, di SD lalu sudah diajarkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya. Coba siapa ini? Gracia. Perbedaannya adalah kedua hewan itu bisa bergerak sendiri, sedangkan mobil dan robot digerakkan oleh manusia. Yang mana yang bisa bergerak sendiri? Kucing dan burung elang. Ya. Menurut Gracia, kucing dan burung elang dia bergerak. Selain bergerak, siapa yang bisa? Coba Mercy, selain bergerak, apa lagi? Perbedaannya makhluk hidup bernafas, sedangkan makhluk tak hidup hanya digerakkan manusia. Iya. Kalau makhluk tak hidup, dia digerakkan oleh manusia. Sedangkan makhluk hidup, dia bergerak sendiri. Selanjutnya, apa lagi yang membedakan ini? Siapa yang bisa? Yang membedakan Marwan, selain cirinya dia bergerak, tadi siapa ini? Mercy, selain bergerak apa Mercy? Iya, selain bergerak, apa lagi Marwan kira-kira yang membedakan? Selain bergerak dan bernafas, makhluk hidup juga bisa berkembang biak. Iya, bisa berkembang biak. Apa lagi selanjutnya? Selain berkembang biak, Kesia? Bisa mengeluarkan zat sisa. Bisa mengeluarkan zat sisa. Yang mana ini yang bisa mengeluarkan zat sisa? Kucing dan burung elang. Kucing dan burung elang. Selain mengeluarkan zat sisa di kelompok ini, selain apa lagi? Kalau tadi sudah ada yang berkembang biak, sudah ada tadi yang sebutkan? Iya, sudah ada berkembang biak, bergerak, apa lagi? Bernafas. Selanjutnya Makhluk hidup bisa bertumbuh. makhluk hidup bisa bertumbuh, ya? Ya. Jadi yang membedakan makhluk hidup dan hewan ini adalah ciri-cirinya ya. Kalau makhluk hidup itu bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertumbuh, bisa berkembang biak, apalagi peka terhadap rangsangan. Jadi kalau benda yang tak hidup, mereka tidak bisa melakukan ciri-ciri seperti makhluk. Sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah di kelompoknya masing-masing ini? Kelompok yang sudah Ibu bagi dulu, sudah? Ya, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Perhatikan tayangan di depannya. Hidup atau tak hidup? Bella, Silakan dicatat. hari ini makhluk hidup atau tidak tak hidup? Tentu saja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernafas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Setelah anak-anak sekalian memperhatikan apa yang sudah ditayangkan tadi, bagaimana cara membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup dari tayangan tadi ya, bagaimana caranya ya? Siapa bisa? Coba
Feli. Bagaimana caranya? Menurut saya cara membedakannya dilihat dari ciri-cirinya. Pasti ciri-cirinya berbeda. Kalau makhluk hidup bisa bernafas, bisa berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati tidak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa makan. Iya. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita Feli. Ya. Menurut Feli dari hasil tayangan yang sudah dilihat tadi lewat tayangan PPT tadi, cara membedakan makhluk hidup dan tak hidup itu dilihat dari ciri-cirinya ya. Kalau makhluk hidup dia bisa bernafas, bisa apa lagi? Kasih tahu. Bisa makan, bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang biak, iya bisa mengeluarkan zat sisa. Kita berikan aplaus buat Mercy dan Feli. Tepuk tangan semua. Iya. Terima kasih. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya, itu lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan ya per kelompok. Jadi per kelompok itu semua mengerjakannya. Silakan kalian diskusi dengan teman sekelompoknya. Sudah ada di situ objek yang diberikan, dibaca baik-baik ya. Silakan dibaca petunjuknya, yang dulu langsung dikerja, dibaca petunjuknya. Cara mengerjakan langkah kerjanya sudah ada di situ ya. Amati gejala makhluk hidup yang terdapat dalam tabel dan bandingkan dengan beda hidup. Dibaca ya. Iya, sudah selesai semua ya. Waktunya sudah selesai untuk pengamatan. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depannya. Untuk presentasi pertama, saya minta kesediaan dari kelompok 3 dulu. Ayo kelompok 3. Semua di depan kelompok 3. Salah satu yang juru bicaranya ya. Siapa yang ditunjuk jadi juru bicaranya? Sudah? Sudah siap nih kelompok 3? Kelompok 3 ya? Iya. Yang terakhir semua di depan. Nanti ada yang menanggapi kalau ada yang berbeda. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberitahukan hasil tugas kelompok kami. Objek bunga matahari. Bunga matahari bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Air. Air tidak bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan. Motor. Motor tidak bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan. Motor bisa mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak bisa peka terhadap rangsangan. Ayam. Ayam bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Batu. Batu tidak bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Dari yang pertama, bunga matahari digolongkan dalam makhluk hidup. Yang kedua,
digolongkan dalam benda tak hidup. Dari hasil pengamatanmu, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jawaban kami adalah ada. Yang kedua, berdasarkan data tersebut, sebutkan kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Bunga, matahari, dan ayam merupakan kelompok makhluk hidup. Air, motor, dan batu merupakan kelompok makhluk tak hidup. Yang ketiga, mengapa kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri makhluk hidup dan ciri benda tak hidup? Bunga, matahari, dan ayam dikatakan makhluk hidup karena bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan air, motor, dan batu dikatakan benda tak hidup karena tidak memiliki salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses penting yang melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, makan. Makan adalah berfungsi sebagai sumber energi yang memberikan nutrisi dan bahan bakar bagi aktivitas sel dan organisme pada makhluk hidup. Yang ketiga, bergerak. Bergerak adalah salah satu ciri paling mencolok yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Yang keempat, tumbuh. Pertumbuhan adalah proses penting dalam kehidupan makhluk hidup. Pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran atau jumlah sel. Yang kelima, berkembang biak. Perkembangan menggambarkan perubahan dalam bentuk dan fungsi selama siklus hidup makhluk hidup. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup perlu mengeluarkan zat sisa untuk menjaga keseimbangan internal dan mencegah keracunan. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Respon terhadap rangsang dari lingkungan adalah kemampuan adaptif yang dimiliki oleh makhluk hidup. Rangsangan bisa berupa cahaya, suara, sentuhan, atau perubahan lingkungan lainnya. Yang kelima, diskusikanlah hasil pengamatan kami. Pengamatan kami terhadap makhluk hidup dan makhluk tak hidup adalah kami bisa membedakan makhluk hidup karena makhluk hidup bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan makhluk tak hidup tidak bisa bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan dulu, jangan dulu. Ya, ada yang menanggapi atau ada yang tidak sama dengan pekerjaannya kelompok 3. Kelompok 4 bagaimana? Sama? Atau kelompoknya Mercy? Bagaimana? Hah? Sama? Sama? Kalau kelompok 1 sama? Tidak? Yang mananya yang tidak? Kasih ya? Sama? Hasil pekerjaan kalian dengan kelompok apa ini? Kelompok 4. Mana hasil pekerjaannya kalian? Mana? Di motor sama tadi mengeluarkan zat sisa sama ya, motor. Nah, kamu sama, kelompok ini sama ya. Kelompoknya Mercy 4 sama mana? Ada yang beda? Oh, sama ya. Kalau tidak ada yang menanggapi,
Terima kasih kepada kelompok 4, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, demikianlah semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kemudian penguatan materi kita, yaitu klasifikasi makhluk hidup itu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kemudian secara umum ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, makan, bertumbuh, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan sang sisa. Ya, dari pembelajaran kita selama kalian melakukan kegiatan tadi lewat pengamatan, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, saya beri kesempatan kepada anak Mercy yang sudah menyimpulkan. Kesimpulannya, makhluk hidup dan benda mati memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, makhluk hidup dapat berkembang biak, sedangkan makhluk hidup tidak dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat menjalankan proses kehidupan, sedangkan makhluk terhidup tidak dapat menjalankan proses kehidupan seperti yang dilakukan makhluk hidup. Ciri makhluk hidup antara lain bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Terima kasih kepada anak Mercy. Kita berikan aplaus kepada anak Mercy. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Yang paling mencolok itu kalau makhluk hidup itu dia bernafas ya. Kemudian kalian sudah tahu apa itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya ada postes. Tulis namanya di situ ya. Tulis namanya. Sudah? Kelasnya sudah. 5 menit saja waktunya. Tulis namanya. Nama. Tulis dulu nama. Bukan langsung namanya kamu. Nama kelas ya. Sudah selesai postes. Selanjutnya ibu mau tahu dulu bagaimana perasaan kalian, merefleksi dulu selama pembelajaran saat ini. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Iya, disilakan. Setelah mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, saya merasa senang dan bertambah semangat. Saya juga memahami dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Saya sudah bisa membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Kita berikan aplaus kepada Indonesia. Selanjutnya, ya anak-anak, sekarang kita akan mengisi angket yang kedua.
Oh, Gracia. Siapa yang doa penutup? Mercy. Ya, silakan Anak Mercy untuk menutup segala aktivitas kita hari ini. Semua kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah mengikuti kegiatan belajar dan mengajar kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari akan kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Ucapkan banyak terima kasih kepada Anak Mercy yang sudah memimpin doa penutup semua kegiatan kita saat ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas